ketika ruku itu mencari getaran imannya. Kenapa ada getarannya? Karena keduanya bersambung. Saya punya batin, lalu disambungkan kepada Allah, silatun waliqaun bainal abdi wa rabbi. Tetap saja ruku pun silatun waliqaun bainal abdi wa rabbi. Ruku itu juga nyambung, waliqa, ketemu, bainal abdi wa rabbi. Ada perjumpaan batin ini terasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat khusyuk yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan guru kita Ustaz Besangkan dan membahas seputar salat. Karena salat itu selain memang puncaknya zikir, Ustaz ya. Iya. Banyak belum paham tentang salah satunya gerakan salat, Ustaz. Gerakan salat itu dianggap ya biasa gitu ya. Gerakan tak bermakna. Gerakan tak bermakna. Padahal itulah ada banyak makna yang saya baca di buku Ustaz itu. Ternyata tadabbur gerakan aja sangat panjang, Ustaz ya. Iya. Tadabbur gerakan aja belum sampai ke makna dari bacaan-bacaan salat. Itu ya, gerakan sama dengan ini sebenarnya. Ketika wukuf di Arafah, banyak nggak terfikir wukuf itu rukun. Nah, rukun itu apa sih gitu loh? Sesuatu yang sebenarnya dalam rukunnya itu sebenarnya yang penting kita wukuf makatha wasakana, diam dan tenang di tempat pencapaian perjumpaan dengan Allah ketika wukuf di Arafah. Arafah ya'rifu ma'rifat, di situ tempat kita mengenal Allah sebenarnya ketika wukuf. Nah, mengenal Allah itu kan nggak ada bacaannya. Kita tahu, kita mengimani atas keberadaan Allah sehingga kita berada di situ. Nah, bacaan itu kan sebenarnya kan efek dari keimanan tadi sebenarnya, sehingga diungkapkan. Sama dengan gerakan sholat. Gerakan sholat itu sama dengan wukuf. Wukuf artinya diam, maka wasakana. Makanya sumamkus hatta ya'khudha kullu utwin ma'khadahu. Lalu kamu diam, kamu wukuf sampai terasa seluruh sekujur tubuhmu terasa tenang. Kenapa tenang? Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah turunkan sakinah fi qulubil mu'minin. Turunkan sakinah ke dalam hati itu kan bukan bacaan. Kita merasakan hadirnya Allah menurunkan rasa tenang. Juga sama di Arafah. Kita merasakan hadirnya Allah menurunkan sakinah di dalam hati kita ketika ma'rifat. Orang ma'rifat itu selalu sakinah. Orang ma'rifat ketika sholat selalu sakinah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah turunkan sakinah, tenang dalam hatinya ketika ruku. Warka'u ma'ar raki'in. Maka dan rukulah kalian di hadapan Allah bersama-sama orang yang ruku. Nah itu. Jadi makna ruku di sini ini yang kebayang oleh kita kan ruku seperti tak bermakna. Seperti kita ruku aja sebegitu saja. Yang kita pikirkan bacaannya selama ini. Padahal bacaannya itu merupakan sunnah saja posisinya itu, sedangkan rukuknya itu rukun. Nah itu yang jadi kadang-kadang kita ke masyarakat awam tak tersampaikan suasana ini. Jadi ruku itu ada suasananya sebenarnya. Jadi suasana batin ketika ruku, contoh gini aja, kalau saya hormat kepada orang itu kan ada suasananya. Hormat itu bukan suatu kata-kata, rasa, mencintai atau iman, mencintai dan iman itu posisinya sama. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Tetapi Allah turunkan cinta dan iman yang ada dalam hati itu. Cinta dan iman kan bukan kata-kata. Keimanan itu ada dalam hati yang ketika kau ruku, posisi sedang keadaan iman. Makanya orang beriman ketika rukuknya saja bergetar. Hormatnya saja, belum bacaan, sudah menggetarkan. Makanya bacaan ruku itu Allahumma laka raka'tu
wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa asabi. Ya Allah, kepada Engkau aku rukuk. Ini kan ekspresi, bacaan itu ekspresi seorang yang beriman. Kepada Engkau aku rukuk. Wa bika amantu, kepada Engkau aku beriman. Wa laka aslamtu, kepada Engkau aku menyerahkan diri. Menyerahkan diri itu bukan kata-kata, diekspresikan dalam bentuk rukuk. Khasha'a laka sam'i, kuhusyukkan pendengaranku. Jadi pendengaranku itu saya khusyukkan, artinya saya perhatikan sampai telinga saya itu betul-betul saya berikan kepada Allah. Wa basari, juga penglihatan mataku juga sama, saya serahkan total seperti ini. Ini kan sebuah ekspresi keimanan namanya itu, ekspresi kecintaan. Kemudian wa mukhi, otak juga sama, ini yang suka melayang-layang kemana-mana, ini sekarang diajak menuju Allah untuk menundukkan kepala sedalam-dalamnya, dan sekujur urat sarafku dan seluruh anggota tubuhku, sekujur tubuh ini semua menyerahkan diri. Menyerahkan diri itu kan bukan kata-kata. Barulah kita memuji Allah. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama, atau subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi. Kadang-kadang kita hanya terfikir bacaannya, ekspresi ruku yang dibaca, yang diungkapkan Rasulullah tentang Allahumma laka raka'tu wa bika amantu, itu yang nggak kepikir oleh kita bahwa ruku itu adalah ungkapan seperti bacaan yang tadi itu. Nah, itu kira-kira Mas Walis itu. Jadi ekspresi orang yang ruku itu adalah orang yang sudah menyerahkan total kepada Allah. Kepada Allah. Karena sholat itu penyerahan total. Nah, kita masih confused selalu. Kenapa orang confused? Di saat ruku kita kepikir bacaannya. Ya, betul bacaan itu. Tapi kenapa dibaca? Kan gitu. Karena aku ruku, kutundukkan, gitu kan? Kutundukkan jiwaku, ragaku, badanku, semuanya diungkapkan dengan kata-kata tadi. Ya Allah, kepada Engkau aku ruku, aku beriman, aku berserah diri, semua anggota tubuhku kuserahkan pada Engkau. Karena cinta itulah kusampaikan pujian kepada Engkau. Subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Karena cinta. Bentuk pengagungan. Jadi gerakan ruku itu karena cinta dan iman. Cinta dan iman. Makanya kondisi duduknya saja cinta dan iman. Rindu, iman. Kan nggak ada kata-katanya sebenarnya. Nah, sesekali kita ungkapkan, aku rindu, aku cinta, aku iman. Dan ungkapan itu dalam bentuk ruku. Bentuk ruku. Dan bacaan itu sebenarnya bukan membatasi lamanya ruku saja. Tidak. Kan kalau dihitung cuma subhanallah azimi 3 kali kan paling gitu. Ya nggak sampai sebentar. Nah, selama ini kita pada umumnya bacaan itu menjadi ukuran lamanya ruku. Lamanya ruku. Padahal kemarin kepada santri-santri semua asatidz saya bilang, kalian tuh ketika ruku jangan kau batasi dengan bacaan 3 kali. Yang kita perhatikan rukunya, yang kau perhatikan kenapa kau ruku. Selama ini kan begitu cepatnya, kadang-kadang imam kita itu cepat sekali untuk berangkat setelah kan diukur oleh bacaan 3 kali itu. Saya bilang, nih sedikit saya ungkapkan pelan, kan saya pakai speaker kan pakai itu ya. Saya sedikit agak suara agak ringan terdengar oleh jamaah di masjid itu. Di jamaahnya kan santri-santri sendiri nih. Kemudian saya baca aja pelan. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Ini sunnah. Saya bilang ini sunnah. Tapi Ustadz Abu tetap akan diam. Ku cerahkan kepalaku, ku serahkan otakku, ku serahkan sekujur saraf-sarafku, ku serahkan. Aku diam dulu. Sampai merasakan getaran kecintaan
kepatuhan, kepasrahan kepada Allah, kepasrahan yang total. Jadi tidak diukur, sehingga sekarang santri-santri sudah mulai mengikuti. Begitulah sholatnya Nabi. Nah, itu sholatnya Nabi. Begitulah sholatnya Nabi. Iya. Jadi kalau kita harus ingin seperti Nabi, ya begitulah rukunya. Rukunya, gitu. Lama. Karena bahkan biqadri qiyami, kadarnya itu sama dengan berdirinya. Kalau tahajud ya, kalau kecuali sholat wajib berjamaah gitu kan. Orang tua susah. Orang tua. Jadi tapi tetap saja bukan diukur oleh bacaan itu, tapi tumakninahnya itu, karena tumakninah itu rukun. Sebab kalau tidak tumaknin dalam rukuknya, maka batal sholatnya. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ayo ulangi sholatmu karena engkau belum sholat. Ini menentukan ini. Makanya saya bilang, kalian ketika ruku, ini adalah yang kalian fahami, ruku itu adalah rukunnya sholat. Rukunnya sholat gitu loh. Yeah. Nah, itu yang penting ditanamkan ke anak-anak kita. Yang terpenting lagi, penanaman itu seperti gini. Ada kalanya ketika anak itu ruku, atau kita semuanya, refleksnya nanti tidak ruku. Kenapa? Ada penolakan bawah sadar dia. Kenapa lama kan gitu? Karena tidak dikasih kefahaman. Tapi kenapa ada orang latihan olahraga? Karena dikasih kefahaman manfaatnya, maksudnya. Sit up aja. Iya, sit up saja bisa 40 kali sit up, push up segala macam itu kan. Nah, kenapa hanya sekian menit saja merasakan? Karena ada penolakan. Tapi ketika dikasih manfaat, tujuannya ruku, maksudnya ruku, sehingga ia merasakan. Wa yataladzadzu bidzalika, ia merasakan kelezatannya. Jadi orang yang ruku kepada Allah itu ada kelezatannya. Orang yang ruku kepada Allah itu ada kepasrahannya. Orang yang ruku kepada Allah itu ada kenikmatannya. Allah turunkan sakinah ke dalam hati. Orang nikmat itu kok di hatinya ada tenang. Orang mencari tenang itu sampai kemana dia pergi, dicari ketenangan itu. Bersuami istri itu mencari ketenangannya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Ada rasa tenang, kasih sayang, dan rahmah, getaran. Suami istri kan mencari getarannya. Bersahabat kayak gini nih kan harus ada chemistry-nya, ada getarannya. Sama frekuensinya saja. Ada frekuensi yang sama, pikiran yang sama. Juga sama, ketika ruku, itu mencari getaran imannya. Kenapa ada getarannya? Karena keduanya bersambung. Saya punya batin, lalu disambungkan kepada Allah, silatun waliqa'un bainal abdi wa rabbi. Tetap saja, ruku pun silatun waliqa'un bainal abdi wa rabbi. Ruku itu juga nyambung, waliqa', ketemu, bainal abdi wa rabbi. Ada perjumpaan batin ini, terasa. Makanya ketika ruku dalam, maka di situ bergetar tetap. Kadang-kadang sesekali kita baca Subhana rabbil azim wa bihamdi, makin bergetar. Subhana rabbil azim wa bihamdi, bergetar dengan lirih, dengan lirih. Makanya wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Sebut nama Allah dengan lirih fi nafsika, dalam jiwamu. Jadi bukan lisan, mundur dari jiwa dulu, dari jiwa dulu keluar ke lisan. Wadhkur rabbaka fi nafsika, sebut nama Tuhanmu fi nafsika, dalam jiwamu. Kalau ini misalkan ketika ruku ini masih terbawa rasa kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga gitu. Iya. Apakah boleh kita menunggu sampai mencapai ketenangan itu, Ustaz? Jadi lama sambil menunggu di Allah, kita berdua berharap Allah akan menurunkan ketenangan itu. Iya. Sebenarnya itu dimulai dari wudu. Keresahan, kegelisahan, itu sebenarnya kan siksaan sebenarnya, tanpa disadarinya. Cuman orang tidak mengakuinya. Jadi justru kadang-kadang kita kelirunya, aku baru tenang setelah selesai sholat. Selesai sholat. Sebenarnya tenang itu ada dua kemungkinan. Tenang itu, tenang memang dari pikirannya sendiri, atau tenang yang diturunkan dari Allah. Makanya kenapa Allah mengatakan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ini yang kita perhatikan. Huwallazi,
dia Allah menurunkan rasa tenang ke dalam hati orang beriman. Orang beriman itu nggak pernah resah. Kalau misalkan ada dosa-dosa kecil yang kita lakukan sehari-hari kita, lalu kita resah, kata Allah, itu sebenarnya tanda-tanda dosa yang masuk dalam hati. Sehingga sholat, kamu tidak bisa sholat. Makin sholat, makin gelisah. Kadzalika yaj'alullahu ridsa 'alal ladzina la yu'minun. Begitulah caraku menyiksa hatimu karena engkau tidak iman. Apa sih masalahnya? Persoalan itu problem iman. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Orang beriman itu yahdi qalbah. Hatinya lapang, dibuka oleh Allah. Makanya orang beriman tidak ada keresahan. Kenapa? Fa idza hasaba amrun fazi'a ila salati. Apabila ada urusan penting, dia sholat 2 rakaat. Dalam sholat itu tidak ada keresahan. Sebelum sholat pun belum ada tidak ada keresahan. Dimulai dari wudhu tadi saja. Dimulai dari wudhu tadi. Sudah membersihkan diri, hati membersihkan, kita. Menjaga. Kenapa saya bilang pasti terjaga? Coba bayangkan antara sholat tahajud tadi ya, kemudian ketemu lagi qobliyah subuh, kemudian subuh, syuruk, duha. Terjaga wudhu sudah berapa banyak? Oke, kita bahas tentang nyambungnya nanti kepada rukuk tadi ya. Agar apa? Pertanyaan yang tadi, kok saya masih gelisah ketika dalam sholat, kita masih resah dalam hidupku. Kalau kita hitung waktu kita sholat itu sudah berkaitan semua karena sebab wudhunya. Man tawadda'a nahwa wudhu hadha thumma shalla raka'atain la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berwudu seperti Nabi berwudu, dan berwudu itu tidak berbincang-bincang, baik wudunya maupun sholatnya. Nyambung itu. Sholat dan wudu itu tidak boleh dipisah. Kan? La yuhadditsu fihima nafsahu. Dia tidak berbincang-bincang fihima. Wudu dan sholatnya tidak ada lamunan. Ya. Sehingga apa? Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah memaafkan dosa-dosa kalian yang sebelumnya. Jadi ketika berwudu, dosa itu dicabut, diambil kalau wudunya betul. Maka seketika itu khusyuk sholatnya, resahnya hilang. Oke, kok belum hilang nih? Coba saya wudu lagi. Ada apa dengan wudu saya? Oh, ternyata wudu saya tidak sempurna. Karena dianggap mandi, dianggapnya berwudu sekedar saja. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, saya akan tengok bagaimana Rasulullah wudu. Ya Allah, dari sini kita mulai ini. Otak ini diajak mikir. Ini loh tempat kita salah ini. Tangan ini salah ini. Seolah-olah kayak main-main ya. Tapi kalau kita pikirkan, kita melarang, hei tangan, kamu telah melakukan kekotoran. Ya kan? Hei mulut, kau bicara kotor, kau bicara jorok, kau bicara menyakitkan banyak orang. Itu dosa. Bagaimana saya bisa khusyuk sholat? Itu dosa. Langsung diperintahkan ke otak, hei otak, ini mulutku ini. Kita nggak sadar, wudhu hanya ciplak saja. Kalau kita afirmasi di otakku, saya perintahkan, wahai mulutku, kejam mulutmu, bersihkan dengan air yang bersih, air yang jernih. Wudhu itu jadi proses pertobatan, Ustaz ya? Pertobatan pendek. Kan dosa-dosa kecil ini akan dihilangkan. Bukan pertobatan yang gede, kita nggak berzina ini loh. Kan gitu. Kita nggak mencuri nih. Kalau mencuri kan mesti ada pertobatan besar. Taubatan nasuha. Ini tobatan-tobatan kecil ini mau setiap hari nyakitin orang, nyakitin istri, anak, segala macam. Tanpa sengaja kadang-kadang. Tanpa sengaja. Kata dosa inilah yang cepat diampuni karena kesengajaan itu tadi, tidak sengaja tadi itu lebih mudah. Kemudian hidungku ini suka mencium sesuatu. Mencium apa sih?
hawa-hawa yang nggak bagus itu. Puncaknya kan ku hadapkan wajahku. Wajjahtu wajhiya alladzi fatara samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ini wajah musyrik selama ini, Ki. Wajah split. Kan gitu, musyrik itu kan split. Ke Allah juga, ke dukun juga, ke Allah juga, nggak percaya juga. Antara percaya dan nggak sama Allah itu gelisah akibat split. Tergantung terhadap manusia, iya, atau berlebihan. Bingung setiap saat. Nah, ketika wajah kita betulkan dengan benar, dari wudhu itu sebenarnya pengaruhnya. Nyambung lagi kan? Sebelum sholat aja sebenarnya kekhusyuan itu sudah mulai dirasakan, getarannya itu sudah terasa. Getar. Jadi setiap wudhu saja pengaruh. Kita ngobrolin aja nih. Ngobrol ini aja merecall namanya. Nah, kita misalkan pernah berwudhu tadi misalkan, itu ada rasa yang di dalam hati itu insaha wan fasaha. Di sini dada itu lapang sekali. Dicabutnya dosa-dosa kecil oleh Allah. Ketiga, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Allah memaafkan dosa-dosa kecilku. Bayangkan dosa kecil diambil oleh Allah karena tadi berwudu dengan sempurna. Sekarang kita sholat. Sekarang kita masukkan dalam rukuk kita kembali lagi. Ketika rukuk, ini belum rukuk nih. Saya boleh cerita, dingin rasanya di sini. Ini kan nggak ruku nih, baru cerita saja, ngambil memori. Ketika ruku, memori wudhu kita ketika diambil dosa-dosa kita itu, di sini rasa tenang, ada lapang, insarahawan fasaha. Ditambah ruku, tadi berdiri sholat kan itu, sekarang rukunya dalam sekali, ekspresinya sama dengan wudhu. Biar diambil dosa-dosanya lagi. Ya Allah, kepada Engkau aku ruku. Orang ruku itu kan orang patuh, orang yang menyerah. Walaka aslamtu, aku menyerahkan diri. Kuserahkan pendengaranku. Ini yang bikin dosa aku itu. Penglihatanku, ini yang bikin dosa mataku ini. Otakku, ini yang bikin dosa aku. Dalam ruku itu. Ya Allah, Nabi tidak kepingin keluar dari tempat itu karena nikmatnya. Nabi tidak pengen keluar dari sholat saking nikmatnya. Setiap momen gerakan dalam sholat itu begitu sangat menyenangkan bagi orang yang beriman saja. Iya, menenangkan dan menyenangkan. Itu yang nggak banyak diketahui banyak orang. Karena kita sudah sholat semuanya soalnya itu. Jadi kalau diobrolkan kayak gini nih, kita hanya mancing-mancing nih. Mau nggak sama-sama kita mencoba mempraktekkan sampai bisa merasakan? Kan dalilnya ada tuh, dalilnya sudah ada, bergetar kulitnya, sampai kita bisa merasakan bagaimana bergetar itu, gitu. Itu ruku ya. Dari ruku itulah kita mulai dan gerakan-gerakan salat itu. Makanya latihannya bagaimana? Sebenarnya simple saja sebenarnya. Kesambungan hati kita kepada Allah, lalu kepala itu benar-benar tundukkan di hadapan Allah, itu energi ilahi, itu akan masuk ke sekujur tubuh kita itu. Ketenangan ke sekujur tubuh, ke otak kita, seperti yang dibaca doa dalam rukuk tadi itu. Kuserahkan penglihatanku, pendengaranku, otakku, tulang-tulangku semuanya, tulang rusuk semuanya. Itu yang mesti kita masukkan dalam jiwa kita itu. Iya, teringat saya kan sempat jadi imam sholat untuk anak saya yang kecil. Ketika saya jadi imam, saya rukunya lama. Terakhir anak saya nanya, kok ayah rukunya lama sekali, nggak beda dengan yang di masjid? Iya, ya saya bilang ketika kita ruku itu tadi seperti Ustaz bilang, ketika ruku itu kita sedang berhamba kepada Allah, bahagia. Saya melatih untuk memperkenalkan. Kalau dari anak kecil enak, insya Allah cepat masuk. Kita ngajarkan orang dewasa agak blocking. Ini saya ngajar santri-santri semuanya nerima, karena tak ada pertanyaan. Kata Rasulullah mengatakan ruku yang betul ikut saja dia. Ketika tumaninah dia ikut saja, tidak ada pertanyaan. Nah, pengaruhnya besar. Begitu mereka sholat di tempat lain, dia shock gitu loh. Orang tuanya cerita, Ustaz, ini anak saya, waduh nggak betah dia sholat itu
Kenapa? Terlalu cepat sholatnya kan itu. Karena mereka tahu tentang hukum-hukumnya, rukun-rukunnya, tapi ya nggak boleh, tetap ayo sholat ke sana, ke masjid. Karena jamaah gitu ya. Tetap harus berjamaah gitu. Masya Allah, Ustaz. Ini sebuah pelajaran yang sangat berharga, Ustaz, untuk kita semua dan tentu anak-anak kita ya, untuk dibiasakan dari kerja kecil menghayati makna gerakan, Ustaz. Dari makna gerakan aja dulu udah sangat luas, Masya Allah. Dan kehusyuan itu akan lebih mudah didapatkan ketika kita menghayati setiap momen gerakan tadi, Ustaz. Dari mulai wudhu sampai gerakan tadi, kembali sudah dibahas dari mulai takbiratul ihram, qiyam, dan mudah-mudahan sahabat khusyuk sudah mengikuti channel kita dari awal sehingga memahami nih runtutannya, dan sekarang kita ngebahas tentang ruku. Masya Allah, Ustaz. Jazakallah khairan kasiran, dan mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua untuk tidak sholat cepat-cepat dan nikmatilah setiap momen gerakan sholat, terutama tadi khusyuk di ruku tadi ya. Karena ketika ruku kita sudah menyerahkan ruku kita, jasad semua tubuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.